Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ramadan Weni dengan NIM 2416104, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika dari IAIN Bukit Tinggi. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai materi logika matematika dengan submateri pernyataan majemuk yang ekuivalen beserta ingkarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, agar siswa dapat menentukan bentuk ingkaran dari suatu pernyataan majemuk dan juga siswa dapat menentukan bentuk yang ekuivalen dari pernyataan yang lainnya. Nah, kita masuk ke dalam materi. Ekuivalen. Kira-kira apa ya itu ekuivalen? Nah, pernyataan majemuk yang ekuivalen adalah pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Nah, istilah ekuivalen sering juga disamaartikan dengan kata senilai atau setara. Nah, notasi dari ekuivalen itu sendiri seperti sama dengan, tetapi dia memiliki strip 3. Nah, sebagai contoh di sini kita mempunyai suatu pernyataan P. Apabila dinegasikan, kita akan mencari bentuk yang setara dengan P, maka negasi dari negasi P. Contoh, nilai P adalah benar, maka negasi dari negasi P juga bernilai benar. Maka nilai dari P dan negasi dari negasi P adalah senilai. Nah, berikut ini merupakan beberapa pernyataan majemuk yang ekuivalen yang sering kita digunakan. Nah, yang pertama kita lihat ada P dan Q itu akan ekuivalen dengan Q dan P. Dan juga P atau Q ekuivalen dengan Q atau P. Nah, ini disebut juga dengan sifat komutatif. Selanjutnya yang B, P dan Q dan R. Nah, itu ekuivalen dengan P dan dalam kurung Q dan R. Nah, untuk P dalam kurung P atau Q atau R itu akan ekuivalen dengan P atau dalam kurung Q atau R. Nah, sifat ini disebut dengan sifat asosiatif. Selanjutnya, untuk poin C, kita lihat bahwa P dan Q atau R itu akan ekuivalen dengan P dan Q atau P dan R. Dan juga P atau R, P atau Q dan R itu akan ekuivalen dengan P atau Q dan P atau R. Nah, sifat ini disebut dengan sifat distributif. Selanjutnya kita lihat, jika P maka Q itu akan ekuivalen dengan negasi P maka negasi Q. Dan juga P jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Selanjutnya untuk diimplikasi, P jika dan hanya jika Q itu akan ekuivalen dengan jika P maka Q dan jika Q maka P, atau setara juga dengan negasi P atau Q dan negasi Q atau P. Nah, selanjutnya untuk negasi kita lihat negasi dari konjungsi atau negasi dari P dan Q akan sama dengan negasi P atau negasi Q. Nah, karena konjungsi ini akan bernilai benar jika kedua pernyataannya bernilai benar, maka negasinya adalah negasi P atau negasi Q. Nah, selanjutnya untuk disjungsi, negasi dari P atau Q akan ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Kebalikan ya dari disjungsi dan konjungsi. Nah, selanjutnya negasi dari implikasi. Negasi dari jika P maka Q adalah negasi yaitu P dan negasi. Nah, untuk negasi dari diimplikasi dapat kita lihat bahwa negasi dari P jika dan hanya jika Q adalah
negasi Q atau Q dan negasi dari P. Negasi dari P implikasi dapat kita lihat bahwa negasi dari P jika dan hanya jika Q adalah P dan negasi Q atau PQ dan negasi dari P. Selanjutnya, pernyataan berkuantor. Nah, apa itu pernyataan berkuantor? Pernyataan berkuantor artinya pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas atau jumlah. Nah, contohnya mengandung kata semua, setiap, tiap-tiap, ada, terdapat, beberapa, dan sebagainya. Nah, macam-macam kuantor itu yang pertama, kuantor universal atau disebut juga dengan kuantor umum. Kuantor universal ini ditandai dengan kata semua, setiap, tiap-tiap, atau ditulis juga dengan setiap X. Nah, kuantor universal dilambangkan dengan seperti huruf A terbalik, nah setiap X, PX. Selanjutnya yang kedua yaitu kuantor eksistensial atau disebut juga dengan kuantor khusus. Nah, khusus di sini maksudnya itu ditandai dengan kata ada, terdapat, beberapa. Maksudnya tidak menyeluruh. Nah, ditulis juga dengan seperti huruf E terbalik EX. Nah, kuantor eksistensial dilambangkan dengan EX, PX. Nah, PX ini merupakan pernyataan majemuk. Nah, contoh kuantor universal itu seperti semua siswa memakai seragam, tiap-tiap kelas selalu menjaga kebersihan. Nah, setiap bilangan asli adalah bilangan caca. Nah, dia itu keseluruhan, jadi semua. Kalau kuantor eksistensial, contohnya ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Berarti kebalikan dari kuantor universal. Kalau universal semua, kalau kuantor eksistensial ada atau sebagian begitu. Nah, selanjutnya terdapat bilangan prima yang genap dan beberapa kelas sedang tidak belajar. Nah, negasi dari pernyataan kuantor, adapun negasi dari ingkaran kuantor universal adalah negasi dari setiap X elemen PX itu ekuivalen dengan beberapa X, ada X, elemen dari negasi PX. Nah, begitu juga dengan ingkaran dari kuantor eksistensial. Nah, negasi dari ada X elemen PX itu ekuivalen dengan setiap X elemen negasi PX. Nah, dia kebalikan. Nah, negasi dari setiap X adalah ada X. Nah, negasi dari PX adalah negasi PX. Begitupun juga dengan kuantor eksistensial. Negasi dari EX itu adalah tiap-tiap X. Negasi dari tiap ada X adalah setiap X. Nah, negasi dari PX yaitu negasi PX. Nah, contoh ingkaran pernyataan berkuantor universal. Contoh, pernyataan berkuantornya semua kucing memiliki penglihatan yang baik di malam hari. Nah, ingkarannya beberapa kucing tidak memiliki penglihatan yang baik di malam hari. Selanjutnya, pernyataan berkuantor setiap X elemen bilangan real anggotanya itu 2X besar dari 2. Ingkarannya negasi dari setiap X elemen R di mana 2X besar sama dari 2 itu ekuivalen dengan ada X elemen R anggota 2X kecil dari 2. Nah, di sini setiap X semua X negasinya tiap ada X. Nah, 2X besar sama dari 2, negasinya adalah 2X kecil dari 2. Nah, contoh selanjutnya, contoh ingkaran pernyataan berkuantor eksistensial. Pernyataan berkuantor
beberapa siswa mendapat nilai matematika yang sempurna pada ujian akhir kali ini. Nah, di sini kita tandai dengan kata beberapa. Nah, ingkarannya dari beberapa itu adalah semua. Jadi, ingkarannya semua siswa tidak mendapat nilai matematika yang sempurna pada ujian akhir. Nah, ingkaran dari beberapa adalah semua. Nah, ini adalah siswa mendapat nilai matematika yang sempurna pada ujian akhir kali ini itu merupakan pernyataan menjemuk. Nah, maka negasinya adalah siswa tidak mendapat nilai matematika yang sempurna pada ujian akhir kali ini. Nah, contoh selanjutnya ada X elemen real di mana 2X kurang dari 2 kurang 2 kecil dari 0. Nah, ingkarannya adalah negasi dari ada X elemen real di mana 2X kurang 2 kecil dari 0 itu ekuivalen dengan ada semua X, untuk semua X elemen real maka 2X dikurang 2 besar sama dari 0. Nah, lawan negasi dari ada X adalah tiap-tiap X. Nah, negasi dari untuk PX-nya 2X dikurang 2 kecil dari 0 adalah 2X kurang 2 besar sama dari 0. Karena negasi dari kecil itu adalah besar sama. Selanjutnya, mari kita berlatih. Buktikan ekuivalensi pernyataan majemuk berikut. P atau Q ekuivalen dengan P jika P atau negasi Q maka P. Nah, jawabannya kita harus mencari dulu masing-masing dari nilai kebenaran P atau Q dan juga P atau negasi Q maka P. Nah, kita harus mencari nilai kebenaran dari P atau Q dan juga jika P atau negasi Q maka P. Nah, kita isi di sini dulu kolom P dan Q, nilai dari pernyataan P dan Q, di mana dia terdapat 4 kemungkinan. Yang pertama, benar dengan benar, benar dengan salah, salah dengan benar, dan salah-salah. Nah, selanjutnya kita butuh di sini ada negasi Q. Pernyataan dari negasi Q, maka itu adalah lawan dari Q. Nah, jika Q-nya benar, maka negasi Q-nya salah. Selanjutnya, jika salah maka benar, benar, salah, salah, dan benar. Selanjutnya, kita akan mencari nilai kebenaran dari P atau Q. Nah, P atau Q, disjungsi. Kita ingat bahwa disjungsi itu akan bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Nah, di sini terdapat satu pernyataan di mana P dan Q-nya sama-sama salah, berarti selebihnya adalah benar, 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 dan salah. Selanjutnya kita butuh untuk mencari nilai kebenaran jika P atau negasi Q maka P. Nah, kita akan mencari di sini terlebih dahulu nilai kebenaran dari P atau negasi Q. Nah, P atau negasi Q. Perhatikan kolom P dan negasi Q. Nah, disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataannya bernilai salah. Kita lihat di sini benar dan salah benar, 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 salah dan salah, salah, salah dan benar, benar. Selanjutnya kita mencari nilai dari jika P atau negasi Q maka P. Maka kita perhatikan di sini kolom P atau negasi Q dengan kolom P. Nah, implikasi. Kita ingat bahwa implikasi itu akan bernilai salah jika dia dari benar menjadi salah. Kita lihat. Benar dengan benar maka benar. Benar dengan benar, benar, salah menjadi salah, benar, dan benar menjadi salah, maka salah. Nah, kita perhatikan di sini kolom P atau Q dengan kolom jika P atau negasi Q maka P. Nah, kita lihat di sini nilai kebenarannya sama, benar-benar salah, benar-benar salah. Nah, maka P atau Q itu ekuivalen atau setara dengan P atau negasi Q maka P. Nah, atau kita bisa mencarinya dengan menggunakan
cara lain, yaitu dengan ekuivalensi. Nah, di sini kita tulis, kita akan membuktikan P atau negasi Q, maka P itu akan ekuivalen dengan P atau Q. Ini kita setarakan dengan, nah implikasi itu, jika P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, di sini kita tahu bahwa P atau negasi Q, maka kita negasikan negasi P atau Q atau P. Nah, ini adalah ekuivalensi dari implikasi. Nah, kemudian kita masukkan negasi P, kita negasikan negasi dari P, negasi dari disjungsi adalah konjungsi, negasi P, dan negasi dari negasi adalah Q. Itu double negasi atau P tetap. Nah, ini kita menjadi negasi P atau P dan Q atau P. Nah, ini menggunakan hukum distributif. Negasi P dan atau P dan Q atau P. Nah, perhatikan di sini ada negasi P atau P. Nah, ini disebut dengan hukum identitas. Hukum negasi. Nah, B dan Q atau P. B hukum identitas. Nah, B dan Q atau P ini disebut dengan hukum negasi. Selanjutnya Q atau P itu akan ekuivalen dengan P atau Q. Nah, ini disebut dengan hukum komutatif. Nah, silakan Ananda cari macam-macam dari hukum logika untuk memperdalam ilmu Ananda. Nah, selanjutnya contoh, tentukan ingkaran dari pernyataan berikut. Siang ini hujan dan Dewi tidak berangkat ke rumah Endah. Nah, kita misalkan P-nya di sini adalah siang ini hujan dan Q-nya Dewi tidak berangkat ke rumah Endah. Maka negasi P adalah siang ini tidak hujan dan negasi dari Q adalah Dewi berangkat ke rumah Endah. Lawannya dari Dewi tidak adalah Dewi berangkat ke rumah Endah. Maka negasi dari P dan Q itu adalah negasi P atau negasi Q. Jadi ingkarannya adalah siang ini tidak hujan dan Dewi berangkat ke rumah Endah. Nah, untuk latihan silakan Anda kerjakan. Yang pertama, buatlah pernyataan menjemuk yang ekuivalen dengan pernyataan di bawah ini. Yang A, jika ulangan tidak jadi dilaksanakan, maka semua murid bersukaria. B, jika semua siswa SMK mematuhi peraturan sekolah, maka Roy murid teladan. Yang kedua, tentukan ingkaran dari pernyataan berikut. Semua calon presiden dan wakil presiden adalah WNI. Yang B, ada X, di mana 3 dikurang 2X sama dengan 15 atau X kelipatan 123. Nomor 3, buktikan pernyataan majemuk. Jika P maka Q, maka Q. Nah, sekian dulu dari penjelasan materi mengenai hari ini. Nah, kira-kira apakah Anda sudah paham? Nah, untuk lebih pahamnya silakan dikerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Semoga Ananda tetap semangat ya, disudahi dengan. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba membahas penarikan dari kesimpulan serta pernyataan berkuantor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.